saya akan membacakan kurikulum vitae-nya. Pembicara kedua kita kali ini adalah Dr. Habibah S. Muhyiddin, spesialis mata konsultan. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum, dokter spesialis, dan juga program doktoralnya di Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Dan saat ini beliau menjadi staf pengajar di Departemen Mata Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Kemudian beliau juga bekerja di rumah sakit klinik mata Orbita Makassar, kemudian juga di rumah sakit Unhas, dan saat ini beliau menjabat menjadi koordinator Pokja penanggulangan kebutaan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, kemudian koordinator LCIF program Sight First Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Saya rasa pengalaman beliau dalam mengelola satu proyek atau suatu program pencegahan kebutaan sudah sangat banyak. Pada malam ini beliau akan membagi pengalamannya bagaimana dari awal membuat perencanaan dan melakukan implementasi atau pelaksanaan dari program pencegahan kebutaan, terutama di daerah Sulawesi Selatan. Silahkan Dr. Habibah. Dr. Habibah memiliki waktu 30 menit untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Dr. Yeni atas kesempatannya memberikan dari Ofkom, dan terima kasih juga teman-teman Pedami Kalimantan Selatan yang memberikan kesempatan pada saya untuk sharing pengalaman. Mohon izin Prof. Mila, Prof. Ratna, pada kesempatan ini saya akan membagi pengalaman bagaimana kami membangun eye care service di Sulawesi Selatan. Sebenarnya bukan cuma Sulawesi Selatan, tapi Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Slide itu. Dokter Yani, slide-nya udah bisa kelihatan nggak ya? Ya. Lihat, Dok. Makasih. Sekali lagi, Dokter Aldi, mohon maaf ya Dokter Aldi ya, kami memulai ini nggak pakai ilmu sebenarnya, ilmu kedokteran umum saja, dan ilmu penelitian seperti biasa. Tadi saya sudah belajar banyak dari Dokter Aldiana, ya. Alhamdulillah ada yang dicocok-cocokin sehingga mungkin ini bisa jalan. Untuk memulai satu program, sebagaimana Dokter Aldiana katakan, harus data. Ini data kebutaan yang ada. Jadi mulai 1,2% tahun 82, terus 1,5%. Kemudian bukannya menurun, tapi pada 2013 sampai 2016 dengan rapid assessment of avoidable blindness justru menjadi 3%. Kemudian masalahnya katarak lagi, kemudian glaukoma, kemudian pada akhir-akhir ini masalah segmen posterior sudah mulai meningkat. Dan sekali lagi kalau kita lihat mobilitasnya, maka masalah refraksi juga tetap menjadi masalah utama. Kenapa dalam memulai sesuatu kita harus melihat data berbasis populasi? Karena untuk memulai itu kita harus nanti membuat proposal, melakukan advokasi, membuat kerjasama, kemudian planning dan sebagainya, dan monitoring evaluation. Itu semuanya kita menggunakan data yang ada sebelumnya, kemudian data yang sudah kita capai. Jadi tadi sekali lagi belajar lagi dari presentasi Dokter Aldiana, saya bilang oh apa yang saya bikin kayaknya mulai ada cocok-cocok, soalnya kita ini enggak punya basic seperti beliau. Nah,
pada tahun awal-awal 2000 sebenarnya Perdamai Sulsel juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis populasi, akan tetapi belum terstruktur dengan baik. Tahun 2007 saya dan Prof. Feni Haju dari Public Health ke Arafin, kami belajar mengenai masalah-masalah kebutaan di dunia dan termasuk juga di Indonesia. Habis itu kita mulai berpikir kita harus melakukan sesuatu. Tahun 2008 berdasarkan data yang ada, kami bersama-sama dengan teman-teman dari Lions Club Makassar membuat satu proposal yang ditujukan ke Lions Club International Foundation yang kami sebut sebagai Grant 1. Jadi proyek pertama. Proyek pertama itu, jadi LCIF itu bekerja sama dengan Perdamai Sulsel dan Unhas itu ada 3 periode, yaitu Grant 1 dari 2012 sampai 2014, Grant 2 2015 sampai 2019. Kemudian Unhas sendiri, jadi Perdamai, Unhas, dan FKM, kami langsung membuat proposal ke LCIF untuk melakukan survei RAAB, itu pada tahun 2013. Proyek yang pertama. Proyek yang pertama itu kami mulai pada tahun 2012. Tapi ini bukan hal yang mudah. Kami memulai kerjasama dengan Lions Club lokal membuat proposal tahun 2008. Proposalnya tebal, ditolak. 2009 kami coba lagi, ditolak. 2010 kita bilang apa yang masalahnya. Untung kita punya teman Profesor Jill Keefe, temannya Dr. Aldiana juga. Beliau adalah konsultan di IAPD. Kemudian kami memperlihatkan ini proposalnya gimana nih, apa masalahnya. Kemudian dia perbaiki. 2010 masih ditolak. Sebenarnya sudah mau menyerah kita, tapi Profesor Jill bilang coba lagi. Akhirnya 2011 kami mendapatkan grant tersebut. Grant itu besar, sekitar kalau kita hitung dalam rupiah itu hampir 13 miliar. Nah, main targetnya katarak, diabetic retinopathy, dan refraction pada anak. Nah, ada beberapa step yang kami lakukan, yaitu kita mempersiapkan tornya, kemudian data lagi, kemudian kita melakukan audiensi, advokasi ke Pemda, ke kabupaten yang menjadi target kami, kemudian membentuk tim, habis itu diimplementasi dan kemudian dievaluasi. Jadi kita bagi dua tim. Jadi dokter dan tenaga kesehatan dan Depkes itu kami bagi menjadi kelompok profesional. Kemudian teman-teman kita yang di Lions Club Makassar, mereka yang menangani finance, administration, dan termasuk pembelian alat. Sehingga kita, Perdamai itu tidak menerima dana. Dan memang kami tidak mau menerima dana. Nah, goalnya adalah memperbaiki kebutaan, developing sumber daya manusia, dan kami create iSystem dan pertama sekali pengadaan alat-alat, dan targetnya adalah katarak dan diabetes retinopati. Kita pilih 3 daerah yang akan kita targetkan, yaitu satu daerah di Palopo. Palopo ini itu di sebelah utara dari Sulawesi Selatan. Kami mengharapkan bahwa kalau ini sudah berkembang, dia bisa melayani daerah sekitarnya. Kemudian satu kita pilih Bantaeng, itu di selatan dari Sulawesi Selatan, dan kita mengembangkan rumah sakit tersier, yaitu yang kita pilih adalah rumah sakit
pendidikan Unhas. Nah, kenapa kami pilih Unhas bukan Wahidin? Oleh karena Wahidin dan Unhas itu berdampingan dan sudah ada kesepakatan bahwa mata dikembangkan di Rumah Sakit Unhas. Nah, setelah itu kita melakukan advokasi dengan data-data yang ada. Kita melakukan advokasi ke 2 kabupaten tersebut. Ini kami melakukan advokasi di Bantaeng, kemudian yang di bawah ini di Palopo. Nah, yang menarik ketika kami ke Bantaeng, kita memaparkan bagaimana situasinya. Bupatinya mengatakan mereka hanya minta kita membantu, tapi semua peralatan Pemda sendiri yang adakan. Jadi beruntung sekali dokter mata di Bantaeng waktu itu mulai dari mikroskop molar, Veco, fundus kamera, laser, OCT pun ada di sana dengan jadi dokter di sana bisa langsung mempraktekkan ilmunya dengan baik. Kami hanya membantu di Bantaeng itu untuk instrumen katarak dan mengembangkan puskesmas. Jadi puskesmas itu kita bina karena kita pikir kalau puskesmasnya kuat, screeningnya baik, tentu pemberantasan kebutaan akan lebih baik. Nah, yang di bawah ini kita advokasi di Palopo, Pemdanya sangat paham masalahnya, akan tetapi beliau minta kalau bisa dibantu equipment yang ada. Jadi ada tiga target kita, yaitu Bantaeng, Palopo, dan Rumah Sakit Unhas. Rumah Sakit Unhas ini kita siapkan agar mampu menerima kalau ada rujukan-rujukan dari kedua tempat tersebut. Kemudian puskesmas kita melakukan pelatihan-pelatihan baik untuk dokter umumnya, kemudian untuk perawatnya, dan juga karena kita ketahui masalah yang utama pada anak sekolah adalah rendahnya screening, sehingga pada kedua kabupaten tersebut kita membuat pelatihan buat guru-guru sekolah. Dan untuk puskesmas kita memberikan peralatan yang memadai seperti trial lancet, funduskop, tetonometer, dan slit lamp dan Snellen chart. Dan setiap guru-guru yang ikut dalam pelatihan itu kita bekali dengan Snellen chart. Begitu pula pada kader-kader di puskesmas. Ini adalah pada tahun 2013 kita mendapatkan dana dari LCIF juga untuk melakukan Rapid Assessment Affordable Blindness. Ini merupakan survei RAB pertama di Indonesia dan kami mendapatkan angka 2,6%. Jadi itu kaget juga, kita dari 1,5 bukannya berkurang tapi bertambah. Nah, ini adalah data yang ada, kembali lagi katarak nomor 1, kemudian segmen posterior sudah mulai naik, glaukoma juga tetap, kemudian sudah mulai ada age-related macular degeneration. Sehingga data ini membuat kita berpikir masih perlu lagi hal-hal yang kita lakukan. Berdasarkan evaluasi kami dari grant pertama, pertama, kemudian dengan Rapid Assessment of Affordable Blindness, kami membuat proposal yang kedua. Proposal yang kedua itu kami buat pada tahun 2015. Jadi sebelum selesai proses program yang pertama, presiden dari LCIF Internasional itu datang mengevaluasi kita, kemudian melihat bahwa dana yang diberikan itu memang
bermanfaat sehingga langsung beliau sendiri meminta kita segera membuat proposal yang kedua supaya memperluas daerah di pelayanan yang bisa kita kembangkan. 2016 ini kita dapatkan grant lagi lebih besar dari yang pertama. Kemudian kita memilih 10 kabupaten di Sulawesi Selatan dan juga di Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Jadi ini area ini ada di sini area kerja kami. Jadi di Palopo tetap kita monitor. Kemudian daerah Sulawesi Tengah ini Palu, Parigi, dan Luwuk Banggai. Kemudian juga Gorontalo dan kabupaten sekitarnya. Kami juga tidak melupakan kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi di sini Bantaeng tetap kami monitor, kemudian kita bergerak ke Jeneponto dan Pangkep. Kita melihat bahwa karena katarak dan DM yang menjadi target kita, maka di tempat-tempat yang strategis seperti Palu dengan Gorontalo itu yang kita siapkan adalah instrumen atau peralatan untuk katarak dan diabetic retinopathy. Jadi di Palu kita memberikan mikroskop, fundus kamera dan laser serta katarak, instrumen katarak. Kemudian di Gorontalo pun demikian. Kemudian pada kabupaten-kabupaten yang ikut dalam program ini kita siapkan instrumen katarak dengan mikroskop portable. Selain itu, seperti program yang lain, kita juga memperkuat puskesmasnya, karena sekali lagi, kalau puskesmasnya kuat, puskesmasnya baik dalam melakukan screening, maka akan meningkatkan jumlah pasien yang bisa kita, seperti contohnya mereka akhirnya aware bahwa pasien DM itu sebaiknya secepatnya dirujuk sehingga kita bisa mencegah kebutaan oleh diabetic retinopathy. Nah, selain dari program di atas, kita juga memperkuat pusat pendidikan, karena pusat pendidikan yang melayani pasien di rumah sakit tersier, kemudian juga akan mendidik nanti dokter-dokter muda, itu kita siapkan beasiswa. Jadi ada beasiswa untuk 14 oftalmologis yang muda, itu targetnya adalah mereka harus belajar keluar. Kemudian dana yang kita donasikan untuk puskesmas itu sekitar 300.000 US dollar itu untuk persiapan untuk perlengkapan dan pelatihan. Dan pada grant yang kedua ini kita membeli satu klinik mata berjalan, kita istilahkan, di mana di dalamnya ada foto fundus kamera dan laser fotokoagulasi. Jadi idenya adalah oleh karena tidak mungkin memenuhi permintaan semua kabupaten, maka kita mengadakan mobil ini dengan harapan bisa dipakai berkeliling ke kabupaten-kabupaten yang membutuhkan. Oleh karenanya, pada beberapa kabupaten yang tidak memiliki laser fotokoagulasi, itu kita undang dokter-dokter matanya untuk mengingatkan mereka kembali bagaimana penanganan laser pada diabetic retinopathy. Nah, setiap ini ada foto ini adalah residen dokter-dokter muda kita
yang mendapatkan grant untuk beasiswa. Jumlahnya tergantung dari lamanya fellowship yang akan mereka ikuti. Setiap tahun kita melakukan suatu pendataan seperti ini. Jadi data-data ini nanti Perdami Sulsel bersama-sama dengan pemerintah Depkes setempat, kita mengevaluasi kebutuhan dokter, dan juga kira-kiranya kalau kita ingin mengembangkan bukan hanya pelayanan mata seperti biasa, akan tetapi kita juga mengharapkan bahwa pelayanan mata yang komprehensif bukan hanya ada di Makassar, akan tetapi juga ada di kabupaten lain. Makanya yang kita targetkan adalah 6 rumah sakit regional. 6 rumah sakit regional di Sulawesi Selatan itu ada di Palopo, ada di Bone, ada di Parepare, ada di Bulukumba, kemudian di Makassar sendiri ada rumah sakit Labuang Baji. Nah, target kita adalah rumah sakit di mana cukup jauh dari Makassar dan dia bisa melayani daerah sekitarnya. Sehingga kami targetkan untuk proyek-proyek berikutnya itu di daerah Parepare, kemudian Palopo tetap, Bulukumba. Nah, kita mengharapkan bahwa setelah program ini berakhir, paling tidak jumlah operasi katarak sudah memenuhi target kami. Jadi setelah melakukan proyek Lions Club, proyek dari RCAF ini, kita mentargetkan bahwa tahun 2019 kita punya katarak surgical rate itu 3.000. Sebenarnya itu masih di bawah angka yang seharusnya berdasarkan anjuran WHO yang harus untuk negara developing countries itu sebaiknya 3.500. Nah, ini adalah katarak surgical rate yang tiap tahun kami hitung. Ini sebelum proyek, ini katarak surgical rate-nya kita itu 2012 464. Kalau saya tidak salah waktu itu Indonesia sekitar 400. Sesudah proyek itu naik 1.427 dan pada tahun 2019 menjadi 3.014. Jadi tinggal 500 lagi kita sudah mendapat nilai yang terendah ya, yang diharuskan oleh WHO. Tapi kita agak pesimis ini 2020 dengan masalah COVID ini. Nah, setiap kabupaten tiap tahun itu kita menghitung CSR-nya. Ini CSR tahun 2019 kita hitung semuanya termasuk operasi reguler maupun operasi Baksos. Yang merah-merah ini bila katarak surgical rate-nya di atas 4.000. Nah, berarti untuk yang merah kita tidak akan pusing lagi. Kita tidak akan membuat proyek di tempat tersebut. Akan tetapi di tempat-tempat yang masih biru, maka ini yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita lakukan agar jumlah CSR-nya meningkat. Dan data ini tiap tahun terkumpulkan. Sehingga setiap SPBK melakukan perencanaan, maka targetnya itu sudah jelas di mana tempatnya. Nah, selain itu, kita melakukan setiap saat kita mengevaluasi hasil operasi dan kita membuat katarak training center. Seperti itu, baik untuk untuk SICS
maupun untuk vekoemulsifikasi kerjasama dengan bagian mata FK Unhas. Nah, kemudian mengenai diabetic retinopathy, maka kita selain dipantau terus bekerja sama dengan Perdami, dipantau terus aktivitasnya oleh tim dari Perdami, kami ikut dalam satu network yang besar di bawah UK Vision 2020. Jadi tahun 2014 kita diundang oleh UK Vision 2020 untuk ikut dalam mereka punya Diabetic Retinopathy Network. Sehingga dengan demikian setiap data dalam penanganan diabetic retinopathy itu kita kirim ke Profesor Nick Asbury. Kemudian beliau menilai apakah ada perbaikan, apakah ada peningkatan dalam pelayanan kita atau tidak. Belajar dari DR Network di UK, di sini kita menghitung bahwa kira-kira berdasarkan angka prevalensi DM 6,9, maka kira-kira pasien diabetic retinopathy dengan visual threatening diabetic retinopathy itu ada sekitar 40 ribuan yang harus kita layani. Dan apa yang kami lakukan itu masih jauh dari situ. Berarti memang masih harus besar effort yang kita harus lakukan untuk mengendalikan kebutaan karena diabetic retinopathy. Ini adalah DR Network di Sulawesi bekerja sama dengan Vision 2020 UK. Jadi ini setiap saat ada laporan baik ke Perdami sendiri, ke pusat di Inggris dan juga di Pemda di Depkes setempat itu kami kirimkan laporannya. Nah, ini adalah mobile klinik kami. Ini ada fundus kamera dan juga ada lasernya. Jadi GR Project saya kira ini sudah saya sampaikan. Nah, berkaitan dengan itu, kami karena bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin, maka setiap residen yang bekerja di subdivisi Ofcom dalam hari-hari tertentu keliling ke puskesmas untuk melakukan screening diabetic retinopathy, mengikuti jadwal prolanis mereka. Jadi di puskesmas itu ada beberapa puskesmas menjadi partner kami, itu jadwal prolanisnya kita ikuti untuk screening diabetic retinopathy. Nah, ini adalah daerah di sini pada Grand LCF yang kedua. Nah, di screening and treatment data dari 2014 sampai sekarang, jadi setiap bulan kita hitung. Nah, ini kelihatan pada April 2020, yang biru ini yang sudah dilakukan screen, kemudian yang merah sudah di laser, sudah diinjeksi, sudah di vitrektomi. Kemudian kami juga punya data yang pasien-pasien yang di follow up saja, diobservasi tanpa harus melakukan tindakan tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini jumlahnya, ini masih jauh dari yang seharusnya kita lakukan, yaitu mencapai 40.000 kasus. Nah, kemudian kita bekerja sama lagi dengan Orbis. Nah, kerjasama kami yang pertama dengan Orbis itu, terima kasih Prof. Nila yang telah memberikan kesempatan kepada Perdami Sulsel untuk menjadi tuan rumah untuk Flying Eye Hospital oleh bekerjasama dengan Orbis. Dan menurut orang Orbis sendiri,
beliau mengatakan apa yang dilakukan di Makassar merupakan the best flying eye hospital. Selama 10 tahun mereka melaksanakan flying eye hospital seperti ini. Nah, sejak itu hubungan kami dengan Orbis menjadi akrab dengan regional head regionalnya itu kita sering beremail, sering chatting sehingga akan mudah melakukan kerjasamanya. Nah, oleh karena kita sering mengobrol, ada satu saat-saat kita sering melakukan diskusi antara Orbis kemudian dengan organisasi lain yang bekerja sama dengan Perdami Sulsel seperti CBM dan Helen Keller, kemudian Layak. Waktu itu kami kumpul beberapa anggota Perdami menyampaikan kerisauan kami mengenai retinoblastoma yang angkanya tinggi sekali, yaitu di Rumah Sakit Wahidin itu bisa mencapai 50-an per tahun dengan kondisi yang sangat buruk. Kemudian angka ROP yang sudah meningkat. Sekali lagi juga kita risau mengenai banyaknya anak-anak yang sampai ke Rumah Sakit Unhas maupun ke Rumah Sakit Wahidin sudah dalam keadaan ambliopia. Dari diskusi tersebut, Helen Keller membuat penelitian singkat mengenai kelainan refraksi pada anak sekolah. Kemudian kami juga melakukan penelitian mengenai mencari data mengenai retinoblastoma dan ROP. Kemudian pada tahun 2014 kami bersama-sama dengan keempat organisasi ini membuat proposal. Waktu itu juga bersama-sama dengan Depkes. Jadi waktu itu ke Depkes, Perdami dengan INGOs sama-sama membuat suatu proposal yang ditujukan ke Standard Chartered Bank dengan program Seeing as Believing, tapi harus melewati screening persetujuan dari International Agency Prevention of Blindness. Akhirnya kami mendapatkan dana untuk 5 tahun ke depan dari 2015 sampai 2020. Nah, terus dibagi. Orbis itu bekerja untuk Rumah Sakit Unhas. Jadi kerjasamanya Orbis, Perdami dan Unhas. Kemudian CBM dengan Depkes dan Perdami, dan HKI juga dengan Depkes dan Perdami. Nah, kalau Orbis memperkuat human resources terutama di Rumah Sakit Unhas dan Rumah Sakit Kabupaten. Kalau dengan Layak bekerja untuk low vision, itu mengembangkan low vision di Rumah Sakit Unhas dan juga di beberapa daerah. Sedangkan kalau hal HKI itu untuk dengan community. Program community ini berkaitan dengan mengembangkan pelayanan mata di puskesmas untuk seluruh puskesmas di Sulawesi Selatan dan terutama sekali untuk white pupil screening. Kami supaya jangan sampai kasus-kasus retinoblastoma terlambat ditangani dan juga screening visus pada anak sekolah. Itu tugas dari HKI. Jadi kemudian untuk Orbis sendiri setiap 6 bulan ada hospital based training untuk semuanya berkaitan dengan mata anak. Ya. Nah, ini adalah pelatihan yang sudah kami lakukan. Jadi mulai dari pediatrik, oftalmologisnya, kemudian ada anestesi, baik juga pediatrik oftalmologis bukan hanya di Rumah Sakit Unhas, tapi di 3 kabupaten lain. Kemudian ada ortoptik, optometris. Kemudian ini ada pelatihan, bahkan juga pelatihan pada teknisi. Jadi ada 3 teknisi yang dilatih untuk menangani peralatan dalam bidang kesehatan mata. Oke. Nah, ini adalah daerah sebaran pelayanannya itu Palopo, Parepare,
kemudian dari Makassar dan Bulukumba. Di sini daerah ini kita kembangkan untuk pediatriknya. Kemudian ini hospital based program yang setiap 6 bulan datang ke Unhas. Di sini kami juga tidak hanya Unhas saja, tapi kami senantiasa mengundang teman-teman dari Perdami lain. Ini infrastruktur yang dikembangkan di Departemen Mata, dan ini juga apa namanya di daerah distrik ya. Selanjutnya kita melakukan ini saya lewat saja ya, lewat saja. Nah ini dengan HKI. HKI itu melakukan pelatihan. HKI itu melakukan pelatihan berjenjang untuk tenaga-tenaga yang berada di puskesmas maupun guru. Jadi ada pelatihan tingkat provinsi, kemudian tingkat distrik, kemudian tingkat kecamatan, bahkan ada tingkat kelurahan. Itu dibuat pelatihan sehingga didapatkan data seperti ini. Jadi pada fase pertama itu ada 6 kabupaten, kemudian fase kedua ada 9 kabupaten, dan pada fase ketiga sudah meliputi seluruh kabupaten di seluruh Sulawesi Selatan mendapatkan pelatihan. Pada akhir 2019 ada 173.000 anak sekolah yang telah di-screening. Kemudian anak sekolah yang telah di-screening oleh gurunya dengan visual impairment itu kemudian dilakukan pemeriksaan refraksi. Sebenarnya harusnya sudah selesai pemeriksaan refraksi untuk seluruh anak sekolah, akan tetapi dengan COVID ini maka ada tiga kabupaten belum selesai dilakukan pemeriksaan refraksinya, sehingga kerjasama kita dengan HKI diperpanjang sampai akhir 2020. Harusnya sudah selesai Juni 2020. Nah, kemudian dengan CBM sekali lagi ini kita mengembangkan low vision, dan kemudian kita melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah tunanetra serta dengan Pertuni. Jadi kita kontak dengan Pertuni menjadi suatu hal yang sudah lancar. Jadi Pertuni pun kalau ada masalah dia akan mudah untuk melakukan hubungan dengan kami di Rumah Sakit Unhas. Nah, ini adalah hasil kerjasama dengan teman-teman dari organisasi internasional ini. Kami membuat pediatric eye center di Rumah Sakit Unhas dan yang cukup lengkap. Ini adalah kunjungan sesudah kita melakukan sosialisasi dan sebagainya, maka kunjungan ke bagian mata anak itu menjadi sangat tinggi. Kemudian operasi juga menjadi sangat tinggi. Kalau tahun 2013 itu operasi katarak itu bisa hanya dua per bulan, tapi sekarang ini bisa 1 minggu saja bisa 8. Bahkan itu antriannya juga cukup panjang karena screening di puskesmas sudah sangat baik sehingga anak-anak itu lebih cepat dikirim dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Program akhir dari HKI yaitu kita membuat ROP Screening and Treatment Program. Untuk program ini ada 2 perawat kita dan 1 orang dokter kita kirim ke India untuk belajar, kemudian diberikan red cam oleh HKI, dan kami membuat network. Network ini beberapa rumah sakit di bawah perlindungan Departemen Kesehatan bekerja sama sehingga kami melakukan screening walaupun tanpa SIP di rumah sakit tersebut. Bahkan idenya bahwa anak itu tidak perlu dikirim walaupun harus dilakukan laser fotokoagulasi. Jadi kami yang akan berkunjung ke rumah sakit tersebut. Selain di Sulawesi Selatan juga Perdami Sulsel melakukan kerjasama di Sumba. Di Sumba itu bersama-sama dengan Royal Australian College of Surgeons kita membangun eye clinic di sana
dengan 2 orang perawat yang sudah kita latih di Rumah Sakit Unhas. Jadi kita memperluas area kerja. Kemudian satu lagi, kita ini sebenarnya ada kerjasama antara Unhas dengan Dandi. Dandi Makassar Collaboration yang diprakarsai, yang disponsor oleh UK Vision 2020. Nah, melihat adanya bahwa Perdami dan Unhas melakukan pendekatan community, maka UK Vision 2020 itu memperluas supportnya dengan melibatkan kita di dalam DR Network seperti yang saya sampaikan tadi, yang dikoordinator oleh Profesor Nick Asbury, dan juga tahun 2019 akhir ROP Network kami itu diikutkan dalam ROP Network UK Vision 2020 yang dikoordinator oleh Profesor Claire Gilbert. Sayang sekali rencananya kita akan ada akan ada pelatihan dan sebagainya, tetapi sekali lagi seperti sebagaimana belahan dunia yang lain terhambat semua oleh karena corona. Nah, ini tahun 2019 akhir kita advokasi ke gubernur, kemudian terbentuklah Komatda yang dipimpin oleh Profesor Erawan Yusuf, saya bagian tekniknya. Ini monitoring progres prevalensi. Jadi kita mengharapkan bahwa akan ada lagi RAB berikutnya. Sebenarnya kami sudah melakukan pelatihan untuk membuat RAB yang kedua, karena 2013 harusnya kita membuat lagi paling tidak 2019. Dan ini dikaitkan bukan hanya RAB biasa, tapi kita membuat di RAB dirangkaikan dengan diabetic retinopathy screening dan juga kebutaan pada anak. Nah, hanya saja sekali lagi ini tertunda, tapi ini kami tetap jalan berupaya mudah-mudahan tahun depan bisa terlaksana. Dan ini adalah organisasi yang bekerja sama dengan kami selama ini, jadi IROPIN, GAPOPIN, anak, anestesi juga dengan berbagai INGOs. Terakhir, mungkin ini sebagai himbauan saja, kalau kita punya ide, mari kita buat bersama, membuat proposal, jangan takut ditolak, kami punya pengalaman ditolak 4 kali, data yang akurat, tim yang kuat, kemudian kita harus membuat satu network kerjasama yang baik, dan monitor. Tadi Dr. Aldiana sudah katakan, kita monitor setiap langkah, kemudian pada akhir kita lakukan evaluasi, dan yang terakhir bahwa program kita itu harus sustain, jadi berlanjut lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Yeni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Habibah atas presentasinya yang menurut saya sangat luar biasa. Kita jadi mengetahui bahwa sudah banyak sekali yang Dr. Habibah dan teman-teman di Perdami Sulawesi Selatan lakukan untuk pencegahan kebutaan di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Karena ternyata programnya bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi juga di Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Ada beberapa poin yang saya catat dari paparan Dr. Habibah yang menurut saya penting sekali untuk teman-teman dokter mata di seluruh Indonesia ketahui, bahwa apa yang Dr. Habibah lakukan ini bagi saya khususnya sangat inspiring ya Dok ya, karena kita bisa melihat dari satu program awal mula yang tadinya saya tidak bisa bilang itu kecil ya Dok, mungkin sebelum proyek yang grant pertama dokter dapatkan, itu dokter sudah punya program-program kecil tapi belum sustainable, sehingga pada saat sudah mendapatkan grant yang dengan susah payah dokter usahakan membuat proposalnya, belajar bagaimana membuat proposal permohonan grant, akhirnya didapatkan, dan ternyata sekarang impact-nya jadinya berlipat ganda gitu ya Dok ya. Hal kedua adalah mengenai kolaborasi. Ternyata kolaborasi dengan berbagai stakeholder itu
is a must atau suatu keharusan saat ini karena sudah kita lihat di mana-mana bahwa kita sebagai dokter mata tidak mungkin bekerja sendiri karena dengan angka kebutaan yang begitu tinggi, jika kita tidak melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, maka usaha kita akan sia-sia ataupun tidak akan efektif dan efisien. Hal ketiga yang mungkin bisa saya catat adalah bahwa dengan pembuatan planning program yang baik, kemudian dilakukan dengan baik, dan dilakukan monitoring, ternyata hasilnya baik, dinilai baik, terutama oleh pemberi dana ataupun funding, dan efeknya adalah grant pasti akan bertambah ataupun akan memanjang gitu ya dok ya. Kita akan mendapatkan grant dari tempat lain juga. Mungkin itu yang bisa saya catat dari presentasi Dr. Habibah. Kami sudah memiliki beberapa pertanyaan di kolom chat. Diskusi kali ini, sesi diskusi ini akan berdiskusi mengenai topik yang telah disampaikan oleh Dr. Aldiana dan juga Dr. Habibah. Mungkin pertanyaan pertama untuk Dr. Aldiana adalah dari Dr. Marisa. Bagaimana peran puskesmas dalam menurunkan angka kebutaan menurut roadmap yang sudah ada di Indonesia? Silakan Dr. Aldi. Baik, bisa terdengar suara saya? Terdengar dengan baik dok. Oke. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi memang dalam melakukan suatu program, terutama untuk penanggulangan gangguan penglihatan, ini harus merupakan bagian dari suatu health system. Ya, ini harus merupakan bagian dari suatu sistem rujukan, suatu program yang memang merupakan bagian dari sistem kesehatan itu sendiri. Jadi kalau di Indonesia ini kan tugas puskesmas itu adalah sebetulnya sebagai lebih ke preventif dan promotif, gitu ya. Nah, pada pola rujukan misalnya yang ada di Indonesia, kalau kita mulai dari level community, jadi level community itu adalah UKBM, usaha kesehatan berbasis masyarakat, jadi masyarakat di situ yang non medis yang mereka berpartisipasi di situ, mereka kita dalam suatu program bisa mereka kita gunakan untuk mengidentifikasi gangguan penglihatan. Mereka tidak perlu diajarin dengan berbagai macam hal karena mereka pun sudah dijejali dengan berbagai macam program gitu ya di Posbindu. Kita cukup untuk identifikasi gangguan penglihatan yang kemarin dikonsepkan juga adalah dengan hanya melihat hitung jari jarak 6 meter. Kalau tidak bisa, rujuk ke puskesmas gitu kan. Karena kan kalau secara definisi kalau tidak bisa hitung jari jarak 6 meter itu adalah kurang dari 6/60. Artinya dia secara definisi jatuh ke definisi gangguan penglihatan berat atau buta. Kemudian di puskesmas ini sangat berperan. Mereka akan berperan menjadi mengidentifikasi orang-orang yang dengan gangguan penglihatan untuk diidentifikasi penyebabnya, gitu kan. Nah, karena kalau berdasarkan survei yang didapatkan di berbagai daerah, hampir 70% ke atas itu gangguan penglihatan berat atau buta itu disebabkan oleh katarak, sehingga kalau ada yang ditemukan tajam penglihatan kurang dari 6/60, kemungkinan besar dia katarak, sehingga disinilah peran puskesmas sebagai bagian dari sistem kesehatan untuk menyiapkan rujukan orang-orang dengan gangguan penglihatan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Itu kan yang Prof. Nila sering bilang bahwa universal health coverage itu bukan tentang BPJS saja, tapi tentang bagaimana orang bisa mengakses dari pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya. Sehingga disinilah peran puskesmas. Sehingga di puskesmas ini bisa mereka
menyiapkan administrasinya, menentukan pola rujukannya, kemudian menerima rujuk balik kalau sudah misalnya udah ditangani di rumah sakit umum daerah. Jadi sangat vital sekali ini peran puskesmas. Bahkan di strategi global sekarang memang perkuatan primary healthcare, yaitu di mana dalam hal ini puskesmas. Jadi inilah yang bisa kita integrasikan program-program dalam kita membentuk program penanggulangan gangguan penglihatan, gitu ya. Jadi intinya puskesmas memiliki peran penting ya, Dokter Aldi ya, Sangat, karena dia sangat adalah kayak garda terdepan untuk case detection yang kemudian akan dirujuk. Nah, kita ketahui bahwa justru case detection-nya ini atau early detection-nya ini masih menjadi masalah, masih menjadi gap dalam sistem kesehatan kita karena akhirnya nanti pasien itu tidak bisa dirujuk ke level sekunder. Seperti kita ketahui bahwa orang buta itu biasanya memang adalah populasi yang marginalized, artinya dia sulit mendapatkan akses karena dia tidak bisa mengakses layanan kesehatan karena dia nggak bisa keluar rumah sendiri. Jadi harus selalu ada pendamping dan perlu diketahui bahwa dengan satu orang buta itu artinya ada 2 orang yang tidak produktif karena harus nganter-nganterin. Jadi itu mungkin masih menjadi masalah di kita, ditambah dengan adanya gap dari tenaga kesehatan ya dok di level primer ya yang belum bisa mendeteksi. Contohnya kan Dokter Habibah selalu melibatkan teman-teman di puskesmas, selalu melibatkan teman-teman itu sangat-sangat sudah ada lah contohnya Dokter Habibah tadi sudah melanjutkan. Apa yang tadi disampaikan oleh Dokter Habibah rasanya menggambarkan peran penting dari puskesmas ya dok ya. Terima kasih Dokter Aldi atas jawabannya. Ini pertanyaan kedua juga untuk Dokter Aldi. Jangan takut Dokter Habibah. Dokter Habibah juga punya list pertanyaan yang cukup banyak. Pertanyaan kedua dari Dokter Daniel. Dokter Daniel ini teman sejawat kita di Maluku. Nah, sudah cukup aktif mengikuti kegiatan oftalmologi komunitas. Beliau menanyakan bagaimana sih melakukan situational analysis yang sederhana untuk teman sejawat yang senasib dengan Dokter Daniel nih di pulau-pulau kecil, karena tentunya dari segi demografi agak berbeda ya dengan kita yang tinggal di pulau besar dengan teman-teman sejawat kita yang bekerja di pulau kecil. Ada nggak satu metode yang simple yang bisa dilakukan selain RAP survei dok untuk melakukan situational analysis daerah-daerah yang populasinya atau demografinya ini pulau-pulau kecil. Silakan Dokter Aldi. Ya sebetulnya begini, sebetulnya kalau survei itu RAB itu adalah survei yang cukup besar. Memang Dokter Daniel tahu sendirilah. Dokter Daniel itu kan kemudian membantu survei RAB yang ada di Maluku dengan memfasilitasi teman-teman untuk pergi ke pulau-pulau. Tapi intinya gini, kalau misalnya di tempat-tempat yang terpencil seperti begitu, kita bisa melakukan situational analysis dengan lihat kondisi yang ada. Situational analysis adalah salah satunya adalah menilai apa yang kita punyai, ya kapasitas apa yang kita punyai, gitu ya. Kemudian nanti kita akan melihat kebutuhan dari suatu program, misalnya kebutuhan dari program penanggulangan gangguan penglihatan. Tentunya kita nanti mempunyai data-data dari daerah misalnya di Maluku. Nah, kalau misalnya kita ingin punya data misalnya daerah terpencil dari suatu pulau lah ya. Kalau misalnya saya bisa membayangkan Dokter Daniel ini di Maluku ini di suatu pulau gitu ya. Sebetulnya untuk mendapatkan data itu tidak harus dengan RAB misalnya untuk melihat suatu kondisi suatu daerah. Misalnya kita bisa berkolaborasi yang tadi pertanyaan pertama tadi, kita berkolaborasi dengan puskesmas. Ini dalam hal kita untuk mendapatkan data ya. Puskesmas. Kemudian ajarkan puskesmas itu untuk misalnya mengidentifikasi gangguan penglihatan, gitu kan? Itu
kayaknya kalau misalnya di Maluku akan banyak ketemu juga tuh, karena kan kalau misalnya posbindu itu mereka adalah orang-orang yang sangat mengenal daerah sekitarnya gitu. Sehingga nanti kalau kita si kader itu ada program penanggulangan gangguan penglihatan di situ, kalau kita ajarkan mereka untuk melakukan identifikasi gangguan penglihatan, ya mereka akan tahu oh itu ibu itu di situ ya. Jadi itu adalah network kita untuk mendapatkan data gitulah, untuk mendapatkan data kira-kira begitu. Jadi ajarkan saja misalnya yang paling gampang adalah yang dikonsepkan oleh Dokter Lulu tuh dengan menghitung jari jarak 6 meter gitu kan. Nggak bisa hitung jari 6 meter orang-orang ini gangguan penglihatan berat atau buta. Nah, itu prioritaskan kita. Jadi kita bisa mendapatkan misalnya data-data seperti itu. Dan Dokter Habibah juga kan, contoh, misalkan untuk mendapatkan CSR, gitu kan, dia melakukan suatu inovasi-inovasi sederhana sebetulnya ya dok ya, tapi dilakukan gitu ya. Jadi inovasi-inovasi sederhana yang tidak terlalu ambisius, yang memang yang di depan mata bisa dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya ini kalau dilihat bahwa ini berhubungannya dengan question RAB, ya tidak perlu RAB juga. Hanya memerlukan misalnya orang yang tidak bisa melihat dengan hitung jari 6 meter berapa orang. Cukup begitu, kan di kader bisa begitu. Baru nanti puskesmas nanti dilatih juga untuk mengidentifikasi penyebabnya gitu kan. Waktu kemarin itu ngobrol karena kebanyakan itu katarak, tidak perlu juga terlalu detail untuk mengajarkan petugas-petugas puskesmas. Misalnya ajarkan saja nanti kalau misalnya tahap-tahap awal itu apakah ini katarak atau sebab lain gitu. Misalnya begitu ya. Tapi kan kalau udah seperti di Sulawesi Selatan ini udah demikian maju gitu kan. Sehingga diajarkan selain katarak juga diajarkan tentang white pupil ya dok ya, white pupil campaign, diajarkan tentang childhood blindness segala macam. Itu kalau programnya sudah berjalan, tapi kalau misalnya awal-awal ya sesimpel apa, kita berpikir simpel aja, apa yang di depan mata yang bisa dilakukan step by step, nanti si sistem itu akan kuat sendiri. Kita sudah bisa melihat contohnya seperti yang Dr. Habibah tadi paparkan. Mungkin begitu ya, Triania? Ya, Dr. Aldi, saya menangkap keyword-nya tadi dari jawabannya tadi adalah simple. Ya. Boleh nggak sih dok kita menggunakan data, misalnya sudah ada data RAP dari daerah atau provinsi yang kira-kira demografisnya ya. Sama atau mirip gitu ya dok? Boleh nggak kita menggunakan datanya as baseline data? Boleh. Itu memang tidak ideal, tapi boleh kalau kita mengetahui bahwa karakteristiknya sama. Misalnya ya dengan karakteristik yang sama. Makanya kenapa RAB itu kan misalnya di Kalimantan itu cuma Kalimantan Selatan ya, kalau nggak salah ya. Cuma Kalimantan Selatan ya Dokter Padawan ya. Ya gitu ya. Karena kita melihat bahwa nanti yang provinsi-provinsi lain di Kalimantan itu bisa merujuk pada angka di Kalimantan Selatan. Yang kita misalnya secara common sense lah gitu ya, kira-kira begitu ya, yang mempunyai karakteristik demografis yang sama lah kira-kira. Ya. Bisa. Bisa ya dok ya. Salah satu. Dan berbicara tentang hal yang simpel lagi atau sederhana, sebenarnya apa yang tadi Dr. Aldi sampaikan dan Dr. Habibah paparkan sebenarnya adalah program-program yang menurut saya adalah program yang besar gitu, dan sebenarnya tidak perlu menjadi momok kita tidak bisa melakukan karena sebenarnya belajar melakukan program perencanaan program yang kecil itu sebenarnya adalah satu start yang atau satu awal yang baik ya dok ya. Jadi kayak misalnya kita mau menyediakan makan siang aja buat keluarga itu sebenarnya kita udah punya planningnya gitu ya dok ya. Itu yang paling simpel gitu mungkin. Jadi kita berharap dari diskusi dan paparan malam ini teman-teman sudah mulai terinspirasi untuk membuat satu program yang lebih baik dengan cara-cara yang lebih baik sehingga nanti hasilnya akan baik juga. Ya, kalau kemudian, ini juga dilihat ya kita lihatlah dari Dr. Habibah kan, Dr. Habibah itu melakukan kan awalnya dari hal-hal simpel, kemudian berkembang gitu kan. Ya nanti akan berkembang sendiri. Kita sudah lihat pengalamannya. Ya.
Ya, ya. Dan saya rasa juga Dokter Habibah sekarang sedang menikmati perjalanannya ya dok ya. Jadi udah nggak mikir lagi mau kemana, tapi sedang menikmati perjalanan untuk menuju tujuannya. Oke dok, Dokter Habibah ada beberapa pertanyaan nih dok dari teman-teman kita di seluruh Indonesia. Yang tadi dokter sampaikan kan sebenarnya sukses story, berhasilnya aja. Tapi sebenarnya apa sih kesulitan mendasar yang dokter temui pada saat awal-awal menjalankan program ini? Apakah dokter langsung tiba-tiba mendapatkan support dari segala pihak, dari Pemda, ya, pemerintah daerah, dari teman sejawat, ataupun dari stakeholder yang lain? Bisa diceritakan nggak dok jatuh bangunnya? Jadi bukan hanya sukses story-nya. Ya, terima kasih. Saya kira yang paling utama adalah pertemanan dan hubungan baik. Ya, kita mulai ini karena kita berteman dengan teman-teman di Lions Club. Jadi jadi kami terbiasa bekerja sama untuk baksos kecil-kecil, terus kita pikir-pikir kok ada waktu di 2007 saya ke India, itu saya melihat bahwa kenapa negara lain kok cepat sekali proses pengembangan pelayanan matanya. Dan ternyata akhirnya saya tanya, kenapa Anda ini kok kan banyak NGO ya, Dokter Yani pasti tahu Pak, Dokter Adiana, banyak NGO yang bekerja sama dengan berbagai tempat. Saya hitung di Arafin itu, saya hitung di beberapa NGO yang bekerja sama. Pada tahun 2007 itu saya hitung hampir 100 NGO yang ikut nimbrung membangun Arafin Eye Center. Ini bagaimana ini orang kok kita susah sekali ya. Akhirnya waktu dari situ saya coba-coba bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan sesuatu. Memang yang dari kecil-kecil. Kan pertamanya saya pikir katarak dulu lah. Makanya program kita itu katarak. Nah, sesudah katarak ternyata kataraknya memang tetap juga menjadi masalah utama, tapi ada hal-hal lain yang muncul. Saya kebutaan diabetes retinopati, kemudian jadi berjalan memang. Saya mungkin ada keuntungannya bahwa saya orang fakultas, bekerja di universitas. Dan biasanya kalau kita bekerja di universitas, maka kita punya hubungan yang baik dengan dinas-dinas setempat, dengan pemerintahan. Jadi kami setiap kali melakukan sesuatu itu saya selalu ke kepala dinasnya dulu, kepala dinas provinsi ataupun ke kabupaten ataupun ke kepala dinas kota. Ini tidak mudah. Waktu kami itu mengembangkan di Palu, sebenarnya Palu itu saya sudah memasukkan di grant yang pertama. Banyak yang curiga itu saya itu gimana ya, korupsi. Nah, bahkan ada waktu itu orang DPR bilang, kalau kamu mau bantu di Palu, kalau kamu mau bantu Sulawesi Tengah, Anda mesti presentasi di DPR. Terus, dan berapa persen untuk kami? Saya bilang, ini orang mau dibantu atau apa? Ini saya bilang, begini aja Pak orang DPR itu, saya bilang, kalau Bapak nggak mau dibantu ya nggak apa-apa, masih banyak tempat lain yang bisa saya kerjakan. Karena mereka punya asumsi itu kalau ada duit masuk kita kaya. Nah, mungkin untuk teman-teman, Perdami Sulsel tidak pernah menerima duit. Kami tidak pernah mau menerima duit. Jadi dana yang ada, kami selalu punya partner. Dana yang ada dari Lions Club International Foundation itu jatuhnya di Lions Club. Lions Club yang mengontrol dana. Perdami hanya membuat TOR. Perdami punya list apa yang kami butuhkan. Setiap kegiatan ada TOR-nya, ada evaluasinya. Tapi setiap dana yang mereka keluarkan harus saya tahu. Begitu juga pada yang dengan di kerjasama dengan HKI, Orbis dan sebagainya, itu tidak pernah ada dana segar masuk ke Perdami. Nah, selamanya adalah TOR dan mereka yang pegang uang. Sehingga dengan demikian kita tidak pusing masalah uang.
Begitu juga waktu kami melakukan rapid assessment affordable blindness, walaupun Perdami dengan FKM yang buat, itu dananya masuk di Unhas. Jadi kita bekerja aman. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan, karena terus terang kalau kita yang pegang uang, kita bukan ahlinya. Cari serahkan pada ahlinya. Di teman-teman di Lions Club itu ada yang akuntan, ada yang pengusaha yang sudah terbiasa dengan pajak. Jadi itu laporannya lengkap dengan pajak-pajak sekalian. Jadi buat kita itu aman. Jadi kesimpulannya sebenarnya untuk finance gitu, masalah keuangan, kita juga bisa bekerja sama dengan NGO yang bekerja sama dengan kita ya dok ya, karena mereka biasanya punya sumber daya manusia sendiri untuk ngurus kayak gini. Jadi kita benar-benar di masalah teknik dan operasionalnya aja. Mungkin itu lebih aman juga buat kita ya dokter Habibah ya, karena kita kan organisasi profesi. Nah, kan dananya cukup besar tuh dok. Ini ada teman sejawat yang nanya, dengan dana 13M yang cukup besar itu bagaimana monitoring evaluasinya? Dana tadi sudah dijawab oleh dokter, bekerja sama dengan itu, tapi bagaimana sikap pemerintah daerah sendiri mengenai pemberian grant yang begitu besar? Itu pertama dok. Yang kedua, ada pertanyaan lagi dari Prof. Ratna. Apakah program yang sudah dilakukan, ini kan kolaborasi nih dok ya, kalau kita lihat nih kita bisa melihat kolaborasi yang begitu baik sekali antara organisasi profesi, institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan juga NGO, baik itu lokal NGO maupun international NGO. Nah, sementara di lain pihak kita tahu bahwa untuk menjadi program yang sustainable itu harusnya sebenarnya menjadi program yang sudah di-adopt atau diakui oleh pemerintah daerah. Nah, untuk program yang dokter lakukan sendiri, apakah ini sudah di-adopt oleh pemerintah daerah, dok? Ya, jadi seperti screening mata pada anak, kami hanya memberikan ide kepada pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah itu Depkes dengan HKI, dengan Perdami, dengan kita kerjasama sama Iropin, Gapopin, itu kita membuat satu panduan SOP. Nah, kemudian dari situ kita buat pelatihannya, dan itu nanti turun SOP-nya turun sampai ke puskesmas. Bahkan yang sekarang ini kita coba kan itu kalau di puskesmas itu dia punya ada linknya. Apa yang dia bukan cuma puskesmas, posyandu. Di posyandu itu ada beberapa item yang diperiksa sama anak-anak, itu langsung link ke data di dinas kabupatennya. Ini yang sekarang ini pada beberapa kabupaten saya minta tolong masukkan mengenai mata anak. Jadi kan mama berat badan, tinggi badan, sebagainya, imunisasi. Satu hal yang saya minta tolong tambahkan mengenai mata anak, supaya nanti dia tahu ini dia mesti isi. Jadi mereka punya tabel mereka punya, ada di buku itu ada tabel-tabelnya, sudah ada satu tabel mengenai mata anak. Itu menjadi keharusan dari mereka untuk, kita cuma bilang pakai senter lihat matanya. Kalau putih lapor, kalau juling lapor, itu saja. Oke, terima kasih Dokter Habibah. Saya rasa pertanyaan masih banyak nih dok ya. Cuma kita memiliki keterbatasan waktu, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan yang tersisa mungkin akan dijawab langsung oleh narasumber, Dokter Habibah dan Dokter Aldiana. Kita akan berpindah ke polling, karena beberapa saat yang lalu kami melakukan polling bersamaan dengan absensi ya. Dokter Krisna dan Dokter Sofia bisa dibantu untuk polling kita malam ini? Ya. Silakan, Dok. Ya, sebenarnya polling ini kita lakukan untuk mengetahui karakteristik partisipan kita malam ini ya. Dengan harapan ini bisa menjadi evaluasi bagi kami dari Seminar Oftalmologi Komunitas dan juga Perdami Kalimantan Selatan. Hasil surveinya tetap wanita
memimpin dengan 67% wanita yang ikut malam ini, Dr. Habibah, Dr. Aldiana. Maaf ya Dr. Aldiana ya. Ini fansnya Dr. Aldiana semua nih. Kemudian usianya 35,9%, 30 sampai 40 tahun. Sangat menjanjikan nih ya Dr. Habibah ya, karena masih muda-muda dengan hampir lebih dari 50% usia di bawah 40 tahun jadinya nih. Sangat menyenangkan. Ya, sangat menyenangkan. Kemudian pertanyaan ketiga, profesinya 57% dokter spesialis mata, ada dokter umum yang mengikuti 35%, residen mata hampir 5%, 30 residen mata. Kemudian ya agak berbeda mungkin untuk malam ini kita memiliki peserta yang bukan dokter ataupun bukan residen mata ya, tapi teman-teman kita yang bekerja sebagai staf di dinas kesehatan yang menangani program mata. Jadi mungkin saja dokter umum, mungkin saja perawat atau kader ya. Slide pertanyaan lainnya, berapa lama praktek sebagai dokter mata? Paling banyak kurang dari 5 tahun, 33,6%. Jadi memang, dan yang 5 sampai 10 tahun. Jadi memang peserta kita kali ini memang banyak yang muda ya. Oke. Di daerah manakah Anda bekerja? Masih dari Jawa dan Madura yang leading dari teman-teman yang lain, karena ini memang jumlah dokter matanya di Jawa dan Madura memang paling banyak ya dibandingkan di kepulauan lain. Tapi yang menyenangkannya adalah dengan cara webinar seperti ini, kita bisa mengakses teman-teman kita yang di Papua, Maluku, Nusa Tenggara itu bisa mengakses untuk update keilmuan mereka. Slide. Yang pertanyaan selanjutnya, ini rumah sakit tempat bekerja, masih banyaknya di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit atau klinik umum swasta. Ya, slide. Nah, apakah Anda pernah terlibat dengan kegiatan oftalmologi komunitas? Ternyata banyak juga nih dok yang sudah terlibat, sehingga sudah mulai mikir-mikir apakah kemarin kegiatan yang saya lakukan itu sudah benar, apa yang bisa diperbaiki, bagaimana bisa mencapai tujuannya lebih cepat dengan lebih murah, ya artinya cost efektif. Mungkin sudah mulai mikir-mikir, artinya sudah mulai ada retrospeksi gitu ya terhadap program-program yang pernah dijalanin ya. Slide. Apakah pemerintah daerah tempat Anda bekerja memiliki program pencegahan kebutaan? Masih ada sekitar 30% yang tidak punya, ataupun teman sejawat kita tidak tahu kalau pemerintah daerahnya punya. Ya, ini sebenarnya masih bisa diperbaiki ya dok ya. Saya berharap dengan webinar kali ini teman-teman sudah mulai terinspirasi dengan sharing pengalamannya Dr. Habibah dan juga keilmuannya Dr. Aldi, sudah mulai merancang-rancang program untuk membantu pemerintah daerahnya. Slide. Nah ini sebenarnya pertanyaan yang paling kita butuhkan dari seminar oftalmologi komunitas. Materi apa yang Anda harapkan untuk webinar Ofcom selanjutnya? Kebanyakan ternyata adalah bagaimana caranya pencegahan kebutaan dan gangguan penglihatan. Jadi mungkin bagaimana sih program pencegahan kebutaan katarak, bagaimana program pencegahan kebutaan diabetik retinopati, dan lain-lain. Dan 29% itu skill, keterampilan skill ya, baik itu skill menghitung kebutaan, ataupun membaca jurnal, dan lain-lain. Slide. Apakah dokter tertarik untuk bergabung dengan kegiatan oftalmologi komunitas? 81% tertarik dok. Cuman mungkin kita nanti harus pikirkan bagaimana wadahnya untuk melakukan kegiatan oftalmologi komunitas.
bisa kami sampaikan juga bahwa seminar oftalmologi komunitas membuka pintu yang selebar-lebarnya jika teman-teman ingin berdiskusi ataupun berbagi pengalaman dan saling belajar dari teman sejawat lainnya di seluruh Indonesia. Untuk pendaftaran nanti bisa kami berikan informasinya lebih lanjut. Mungkin itu hasil poolnya. Apa masih ada pertanyaan lagi ya? Nggak ada ya, cuma 8 pertanyaan saya rasa. Saya bisa kembalikan ke MC karena untuk sesi webinar pemaparan dan diskusi sudah selesai. Silakan Dr. Krisna dan Dr. Sofia. Terima kasih Dr. Yeni. Dr. Yeni, terima kasih. Wah, Dr. Krisna ternyata unik juga ya membahas bikin program kesehatan mata itu sulit ya dok ya, bukan susah. sesuatu yang mudah dan teorinya cukup perlu belajar banyak. Tapi kebetulan ini tadi dibuka seluas-luasnya bagi kita semua yang muda-muda, mungkin yang senior juga untuk bisa masuk ke seminar oftalmologi komunitas. Dan di situ mungkin bisa belajar dengan para sesepuhnya yang saya pernah bertemu dengan Dr. Habibah di kantornya dulu di Sulawesi Selatan, ada Baksos dulu, itu juga Baksos di tempat yang terpencil sekali, di Tanah Toraja, itu memang luar biasa sekali. Beliau punya channel sampai ke itu ya ujung dunia seperti itu. Makanya mungkin nanti Kalimantan Selatan bisa nih Dr. Sofi ini mencontoh programnya beliau. Semoga program bersama lah ya dari Jogja, dari manapun di Indonesia ini supaya kebutaan karena apapun ya, bukan hanya karena katarak bisa teratasi. Katanya Dr. Sofi ada pantun nih Dr. Sofi untuk menutup nih. Ini sebenarnya titipan dari Dr. Pardawan nih, Ketua Perdami Kalimantan Selatan. Saya bacain ya, katanya. Jalan-jalan ke Banjarmasin, jangan lupa beli kain sasirangan. Terima kasih untuk semua partisipan. Salam dari kami, IFIS, Seminat Ofkom, dan Perdami Kalimantan Selatan. Gitu aja. Jadi pengen PIT di Kalimantan Selatan nih dok. Waduh. Belum pernah nih. Doain. Ya. Mudah-mudahan pandeminya berakhir ya. Bisa naik pesawat lagi ya dok ya. Ya, sekali lagi selamat kepada Perdami Kalimantan Selatan yang telah mensponsori acara ini. Terima kasih kepada para sponsor. Mungkin acaranya bisa kita tutup, Dr. Sofi? Ya, bisa ditutup, Dr. Krisna. Ya, terima kasih sekali lagi kepada semua pembicara yang hadir, yang kami hormati, Prof. Nila, Prof. Ratna, Dr. Biba, Dr. Aldiana, Dr. Yeni sebagai pembicara. Terima kasih kepada IFIS. Kami tutup, saya Krisna dari Yogyakarta, Dr. Sofia dari Kalimantan Selatan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.